kagak kerja. Oh, cuman bawa uang dari Batam. Bawa uang dari Batam, habisin di sana kan. Foya-foya. Foya-foya dan hedon kan. Sultan. Makanya ada teman buka klub, kita langsung merapat. Mantap. Ya langsung merapat ya nggak? Ya kita banyak duit. Oke, terus. Nah, pas istri sadat duit mau habis. Iya udah mau habis, tinggal 400 uang tunai. Saya masih inget tuh, kalau jual handphone 250, gak ada lagi handphone tuh, satu-satunya tuh. Udah habis pokoknya, jual buat makan lah. Iya. Habib ngomong, ini ada 34 kiai, mau dikasih makan apa katanya. Ini Habib ini kejam juga, gue pikir kamu bawa uang tinggal 400, mau suruh gue kasih apa? Habib, saya cuma punya uang 400. Ini sisa handphone 250, 650, bagaimana kita mau kasih makan Pak Kiai? Udah mana uangnya 400 katanya? Waduh ini Habib kejam sekali pikir kan. Istri juga bilang, ini Habib ini kayaknya nggak punya perasaan ya. Masa uang tinggal 400 juga mau diambil, diminta semua. Terus? Kasih uangnya katanya. Ingat, justru dalam keadaan kekurangan kita bisa sedekah. Itulah nilai tertinggi yang Allah nilai. Bukan soal apa-apa katanya. Gue ngajar dulu yang benar. Gitu ya dia. Saya kan nggak paham. Iya. Setengah terpaksa juga sih sebetulnya mau ngasih itu kan. Setengah rela, nggak rela. Udah gue kasih 400. Kasih 400, udah dibeliin kue. Padahal tuh nilai kuenya lebih dari itu. Habib juga kasih. Cuma saya diajarin sedekah. Iya. Udah makan, udah segala macam sudah oke. Istri lebih parah lagi tuh. Sampai di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kayak tercekek katanya. Waktu apa? Waktu sadar. Nggak bisa ngomong. Jadi sempat berhenti tuh. Berhenti terus baru lanjut lagi. Lanjut lagi bisa lancar terus nangis. Nangis parah sekali, nangisnya lama. Teriak-teriak? Setengah teriak. Setengah teriak. Udah, jadi kelar tuh urusan. Sekarang duit kan sudah gak ada nih. Terus? Sisa 250 kan. Handphone mau dijual kan? Iya. Handphone kau jual gak ada komunikasi, mati kita kan. Jangan dulu deh, bertahan aja. Terus dia bilang, gimana gak ada uang? Udah gak usah pusingin lah. Apa kek, yang penting kita sudah Islam. Kita sudah selamat, tenang aja. Sok tahu. Padahal gak ngerti tuh. Sok tahu, selamat pokoknya. Terus? Menjelang mau habis kos, jadi artinya tanggal berapa gitu mau habis, 1 minggu sebelumnya Habib telepon. Santoso, kenapa? Siap-siap lu. Gua kasih lu kerjaan. Asik. Kerjaan apa, Bib? Lu kan bisa bahasa Mandarin katanya. Saya kan pernah jadi guide Mandarin. Iya. Tuh Sultan lagi butuh orang tuh. Widih. Wah, mantep kan? Butuh orang maksudnya apa? Ini Sultan kepengen katanya. Kepengen masuk di perusahaan daerah dia, yang orang Islam, mukanya orang pribumi, tapi aslinya Cina, tapi mualaf dia bilang. Untuk Sultan apa? bilang begitu. Maksudnya untuk jadi apa di situ? Untuk jadi bukan guide tapi penterjemah. Kan ada delegasi Cina mau datang nih ceritanya ke Jogja. Jadi masuk di perusahaan daerah. Ini kayaknya lu spesifikasinya cocok. Muka Melayu, tapi lu Cina, lu bisa bahasa Cina, terus lu mualaf lagi kan? Nah, udah pas lah katanya. Udah gini aja, belajar Jawa dulu katanya. Jadi saya dilatih belajar Jawa selama sebulan, budaya Jawa. Karena menghadap Sultan kan harus belajar dulu. Nggak bisa main ngelondong sana sini kan, supaya adabnya dijaga. Nah udah belajar Jawa. Baru tuh dipertemukan sama Sultan. Begitu Sultan lihat saya, dia bilang, nah ini orangnya nih. Udah, saya cocok udah. Udah masuk langsung kerja. Asik. Asik kan. Tapi yang kos-kosan seminggu tadi gimana? Udah lewat. Jadi gimana bayarnya? Ceritanya gini, ceritanya ketika Sultan sudah oke, dia bilang sudah stop aja di sini, nanti kamu tinggal di Kauman. Jadi di seberang rumah sakit Muhammadiyah. Ahmad Dahlan. Saya kalau ke Jogja saya selalu ke sana, tapi udah dirubah jadi ruko sekarang dalamnya. Udah tinggal di situ, dikasih tempat tinggal. Kenapa? Karena di situ dianggap untuk pembinaan Islamnya lebih kuat. Di situ kan memang Agus Dur juga di situ, katanya segala macam. Di situ aja dah katanya tinggal, aman sudah. Jadi udah keluar dari sana. Alhamdulillah tuh, udah mulai kerja sama Sultan selama 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun ya, kurang lebih. Mantap. Jadi tenaga ahlinya Sultan khusus untuk hubungan dagang dengan Cina. Kita bikinlah pameran teknologi Cina pertama di
Jogja. Di Yogyakarta. Iya. Nah itu saya ngurusin delegasi dari Cina termasuk pejabat-pejabatnya dalam berkomunikasi dengan Sultan. Iya. Alhamdulillah tuh. Itu Allah langsung jawab tuh ya? Langsung jawab. Padahal kita juga nggak gitu paham kan. Iya. Tapi kita yakin lah. Cuman berserah diri. Berserah diri, beres. Masya Allah. Ini kan cerita manisnya nih. Cerita dukanya? Cerita dukanya banyak. Oh banyak. Itu manis. Itu manis. Sekarang dukanya nih. Makanya mualaf itu jangan pikir cuma manis. Iya. Pahitnya juga ada. Jangan kira lo beriman gak diuji ya. Gak diuji. Ini ujian datang pelan-pelan tuh satu-satu tuh. Jadi kasih lega dulu lah. Ibarat kata seperti ikan kita dikasih napas dulu sebentar kan. Itu turun lagi ya. Gimana nih? Ya. Nih, orang mah dukanya dulu Pak, baru manisnya nih. Manisnya dulu gimana sih? Kan orang mualaf itu kan selalu menganggap kalau udah jadi Islam kan harusnya semua serba rapi. Serba oke. Karena udah kita cerita manis dulu. Gitu. Ya seneng dulu kan. Nah, sekarang baru kasih pahit nih. Baru kasih pahit. 4 tahun saya kerja sama Sultan. Terakhir saya berpikir saya pengen usaha sendiri. Karena kerja sama Sultan kan terikat. Udah itu maaf ya, politisnya juga banyak. Jadi bukan lagi cerita untung rugi, tapi cerita bagaimana kita urusan politik. Kita pikir udah 4 tahun udah bosan juga. Nah, saya pikir mau baca Al-Fatihah. ini kok ada aja ya orang begini ya. Kemarin ada Chinese juga, istrinya masuk Islam. Tapi belum kasih tahu suaminya, tetap diajak ke gereja, di dalam gereja dia zikir. Ini ada baca Al-Fatihah di gereja. Ada baca Al-Fatihah, baca sedikit doa-doa di gereja, udah kita ikut aja lah. Nah yang paling sedih itu adalah ketika memasuki bulan puasa. Nah waktu itu udah mau masuk bulan puasa. Kita nggak boleh ke masjid, walaupun masjidnya cuma jarak sekitar 4 rumah dari rumah tante. Jadi kita sholat di rumah. Sholat di rumah. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Kalau tante pulang kasih tahu. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Jadi alhamdulillah selama dengan sistem rolling begitu rolling. Nasib sipan. Alhamdulillah tuh, malaikat jaga kita ya. Jadi nggak pernah ketahuan. Nah, cuma yang nggak bisa kita hindari itu adalah puasa. Jadi pada saat puasa kita disuruh makan. Nah waktu itu sedih sekali. Kalau cerita itu saya selalu merasa sedih banget gitu. Jadi kita merasa bersalah sama Allah kan, bahwa ini puasa kok kita disuruh makan. Jadi waktu makan sambil nangis? Nangis sih gak berani. Jadi kita juga pengen tunjukkan bahwa kita punya kekuatan mental. Kita gak takut lah. Gitu. Ayolah kita jalanin ya. Tapi kita makan gak banyak. Ya, kita tetap niatkan untuk puasa gitu. Nah sempat tuh lewat tuh masa puasa tuh. Nah suatu hari ada kesempatan nih. Ada kesempatan saya sempat ke masjid gara-gara disuruh beli obat sama tante. Pinjam motor, pergi saya mampir ke masjid dekat situ. Yang dekat patung rumah itu atau bukan? Tempat lain lagi. Nah, kalau tempat rumah kan terlalu dekat, ketahuan nanti saya agak jauh. Nah waktu saya sholat di masjid begitu kusuknya ada beberapa jemaah lihat. Ini wajahnya bukan wajah orang Bandung. Tapi kok sholatnya luar biasa gitu. Mungkin kusuk kali dia lihat karena kan jarang ke masjid. Udah katanya. Sujudnya 5 menit tuh baru bangun tuh. Sujudnya lama, ngomongnya lama kan. Saya pikir ini siapa ini kan? Perhatian. Dia tegur saya, dia tanya gini-gini. Saya cerita bahwa saya sekarang tinggal di mana. Dia tanya, saya bilang gini. Terus dia bilang di rumah bagaimana? Ya saya ceritakan apa adanya. Keluar dari sana. Bagaimana caranya keluar? Kan harus ada tempat tinggal. Kita siapin tempat tinggal. Masya Allah. Kita dikasihlah satu tempat tinggal di Ciawi, jauh. Dari Soekarno-Hatta ke Ciawi kan jauh. Udah kamu tinggal di Ciawi aja. Kita kan belum ada kerja. Jadi bawa istri keluar? Bawa istri keluar. Langsung permisi izin. Terus kita bilang kita mau pergi, mau ke satu tempat. Tapi kita nggak bilang dibantu sama orang Islam. Kita baik-baik perginya. Yang saya senang itu adalah ketika kita tinggal di sana, kita ikutin, tapi kita nggak pernah berakhlak buruk. Kita pertahankan itu. Jadi dia juga nggak merasa sakit hati atau merasa sia-sia. Akhirnya kita pindah ke Ciawi. Nah, pindah ke Ciawi di satu kos. Itu satu ini Ciawi mana? Ciawi Bogor apa Ciawi?
Cimahi apa? Cimahi. Cimahi. Gue bingung Cimahi. Dari Bandung ke Ciawi jauh bener. Ya. Cimahi. Masjidnya di Bandung. Cimahi. Pindah ke Cimahi. Terus? Nah, pindah ke Cimahi itu ada satu rumah 2 lantai. Yang mau dikos lantai bawah. Oke. Ternyata kos itu jarang orang mau karena sering terjadi hal-hal gaib. Oh, serem. Serem karena kirinya kuburan, kanannya kuburan. Oh. Tapi paling murah. Oke. Kalau nggak salah waktu itu 125.000. Sebulan? Kamarnya gede. Sebulan? Sebulan. Kamarnya gede, listrik gratis segala macam lagi. 125.000. Nah itu kan dikasih lah di situ. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah keluar dari rumah kan. Udah kita di situ. Nah disitulah kesempatan saya menyadari yang awalnya ketika cerita kematian. Kan cerita kematian tuh awalnya. Sekarang kan dekat sama kuburan. Iya, kanan kiri kuburan. Kanan kiri kuburan kan. Terus? Berarti memang satu hari kita akan ke situ kan. Iya. Ya saya mohon pada Allah supaya kita dimudahkan. Nah, terus ketika sudah di sana kita cuma makan juga ala kadarnya, ya. Suatu hari saya punya ide. Saya kan butuh pekerjaan. Saya kan bisa bahasa Mandarin. Harusnya kan punya nilai jual lah. Iya. Gimana nih caranya kan? Udah akhirnya saya pikir saya masukin ke koran aja. Bahwa saya butuh pekerjaan, mengerti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Usia sekian, siapa yang kira-kira butuh, saya siap. Oh, masih ada koran tuh Pak ya? Masih ada koran, mainannya koran. Oh iya. Udah masuk. Akhirnya saya minta bantuan dari teman yang di Muhammadiyah, teman yang ketemu di masjid itu. Iya. Dia bilang, udah kita pasangin katanya, seminggu dipasangin. Akhirnya ketemu jodohnya. Ada yang nyari. Orang Hindu mualaf juga. Oh, Hindu mualaf. Istrinya orang Palembang. Nah, kita dipekerjakan di situ. Alhamdulillah. Nah, lewat lagi tuh satu masa di mana sudah mulai membaik ekonomi. Itu yang paling duka atau masih ada lagi tuh? Masih ada. Oh, ada lagi. Panjang. Waduh, sampai jam 2 nih kita nih. Jam 2 kita. Nggak apa-apa, Pak. Dari tahun aku yang nggak apa-apa, aku yang capek. Kalau ini nggak apa-apa kok, gua yang capek. Ya, disingkatin aja. Jadi intinya bahwa menjadi mualaf itu tidak selalu manis, tidak juga selalu pahit. Tapi ketika kita pahit, kita diberikan jalan untuk manis. Cuma kita harus siap untuk hadapi prosesnya. Itu yang saya rasakan. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya, alhamdulillah karena kita dari awal pada saat ujian terberat itu adalah ketika di rumah tante, karena dia kan Kristen. Kita berdua. Ibarat kata kita berdua kuat untuk mempertahankan akidah dan tauhid. Nah disitulah Allah kasih nilai itu ya. Tapi tetap diproses bos. Walaupun dikasih makan tuh ya. Dikasih makan. Pas puasa tuh ya. Pas puasa. Nah kalau kita gak kuat, kita kan udah pasti. Karena dia juga tawarin waktu itu. Kalau kamu mau masuk Kristen, saya nanti carikan rumah buat kalian berdua. Kasih kerjaan. Ada rayuan juga sebetulnya. Tapi kita tetap bertahan. Nah, jadi makanya pengalaman mualaf itu, kalau saya kan sebetulnya dari mualaf sampai sekarang kan sudah hampir 20 tahun. Dari berarti dari tahun 41 ya. Umur 41 sekarang udah 62. Berarti 22 tahun, 21 tahun. Ya, jadi memang suka dukanya banyak. Gitu. Tapi pada intinya yang bisa saya sampaikan itu adalah bahwa tidak mulus, masih diproses. Nah, jadi harus siap-siap. Jadi di Bandung berapa tahun Pak? Di Bandung nggak lama. Nggak lama. Ya Bandung sekitar ada 3 tahun lebih kok, 3-4 tahun. Nah, terus kepancing sama teman dari Jakarta nih. Apa nih? Kepancing ada job. Kamu Jakarta lebih berkembang. Datang tuh rayun mautnya. Widih. Jadi apa di Jakarta? Pegang forwarding company. Cakep. Dikasih apartemen. Di Priok? Bukan. Di Kelapa Gading? Bukan. Di daerah Pluit. Pluit. Beli Sakti. Terus? Beli Sakti. Tapi dikasih apartemen di Pluit juga. Nah, kan merasa bahwa ini kesempatan baik. Nah, kita nggak sabar tuh. Saya bicara sama istri, ayo kita pindah aja ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Tahun?
tahun saya lupa pokoknya ya? dari Bandung lah terakhir. Terus pindah ke Pluit. Pindah ke Pluit, sempat di situ. Nah, di situ ada lagi gejolak-gejolak. Akhirnya balik lagi nih gaya-gaya Batam nih. Diarahkan ke situ. Diarahkan, bukannya kita balik, diarahkan. Jadi ada peluang lagi untuk balik lagi ke kondisi di Batam. Nah, ini kalau flow-nya kita lihat kan memang ada ujiannya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita nggak sampai terjerumus lagi. Nah, sempat juga bubaran, nggak bantu dia lagi. Nggak bantu dia lagi. Nah, karena ada peluang lain, akhirnya saya kerja di tambang. Nah, saya kerja di tambang ada sekitar 10 tahun lebih. Kerjanya di Jakarta atau kerja di Jakarta, tapi bolak-balik Kalimantan. Nah, sampai hari ini kemarin saya mengambil keputusan untuk pensiun. Umur 56 kan pensiun. Saya ambil keputusan pensiun, terus saya umroh satu keluarga. Terus saya mau mengabdikan diri untuk membantu mualaf. Masya Allah. Ya, jadi artinya mualaf-mualaf itu mau kita kasih bantuan dalam hal apa supaya mereka jangan takut. Karena kita mengalami sebagai contoh hidup lah. Gitu. Nah, kita mulai bantu. Nah, belakang ini untuk dakwah saya gabung dengan Mualaf Center Indonesia Peduli, Bogor Timur. Untuk pribadi saya bikin channel Ko Halim TV. Untuk sedikit banyak dakwah kecil-kecilan lah. Kayak Kodondi kan viral. Viral kemana-mana. Kalau saya kan ibarat kata mungkin ada orang-orang yang kepengen tahu apa secara psikologi apa gitu ya. Kita berbagi tiap pagi jam 7 itu ada acara secangkir kopi. Di pagi hari. Gitu. Iya. Narasumbernya saya sendiri. Ada hostnya. Ada hostnya nggak ada. Gua langsung sendiri aja. Ngomong sendiri. Yang bantu saya anak saya. Gitu. Pakai kamera kecil lah, nggak kayak gini. Gitu. Dipaksa tuh anaknya. Anaknya dipaksa tuh, Pak. Dipaksa. Kalau enggak gua nggak kasih uang jajan. Enak aja lu. Kalau nggak bantu lu nggak dikasih uang jajan lu. Gitu. Nah, mulai di daerah mana sekarang tinggalnya, Pak? Saya di Citra Indah City. Sekarang Citra Indah City. Iya. Dari tahun berapa itu? Itu setelah pensiun? Sebelum pensiun. Sebelum pensiun memang tinggal di situ. Saya 2019 pindah. Ya, nggak salah 2019 ya. Itu masih kerja di tambang? Masih kerja di tambang. 2019. Pensiun udah berapa tahun, Pak? Pensiun udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Masih hidup aja. Iya. Jadi sekarang Bapak kesibukannya pagi bikin konten. Tapi bantu mualaf-mualaf. Bantu mualaf-mualaf yang perlu bimbingan langsung. Maksudnya kita kalau di Citra itu mereka lebih suka sistem kunjungan. Jadi kalau kita ada waktu, kita kunjungi, kita ajak ngobrol, ngopi. Mereka lebih suka begitu daripada suruh kajian. Jadi beda konsep pembelajarannya. Soalnya dia merasa kalau belajar kajian pusing katanya. Nah, mendingan ngobrol aja dah. Saya datang, saya ajak ngobrol. Jadi Ko Halim ini berarti mengurusi MCIP yang di Bogor Timur. Ya. Kemarin jadi selama 17 bulan saya pegang Mualaf Center itu sudah ada sekitar 11 kali syahadat. Orang-orang Citra aja. Gitu. Orang-orang Citra? Itu Ko Halim yang ngajak-ngajak apa gimana? Enggak. Jadi mereka datang sendiri. Mereka bilang kan banyak masjid kita di sana. Ada masjid yang ada yang mau syahadat, saya dihubungi. Tolong syahadatin lah katanya. Kita keluarin surat untuk mereka supaya mereka bisa merubah statusnya kan. Gitu. Jadi itu aja sih. Tadi kan saya dengar nih sebelum kita mulai nih. Apa? Ko Halim kan bilang di Citra Indah itu ada 53 klaster. 57 klaster. 57 klaster terus 53 masjid. 53 masjid. 3 musola. 53 masjid, 3 musola, 57 klaster. Itu dari 53 masjid itu nggak ada yang bisa ngeluarin sertifikat mualaf, Pak? Nampaknya sih dulu pernah. Cuma pembinaannya yang kurang. Mereka kasih sertifikat tapi ya sudah. Lepas. Nah, kalau kita Mualaf Center kan beda. Kita kasih surat mualaf, kemudian si mualaf itu kita pantau. Dan kalau mereka punya masalah, mereka lebih leluasa untuk nyari kita. Karena kita sama-sama mualaf kan. Saya kan mantan mualaf, mantan kafir lah ya. Mantan kafir gitu loh. Jadi lebih pas kan. Enggak, lagi pula kalau MCP kan yayasan.
Kalau masjid ini kan belum tentu punya yayasannya. Di sana masjid banyak yayasan. Banyak yayasan. Banyak yayasan. Tapi sekarang mereka merasa lebih prefer kalau misalnya minta saya. Oke. Karena begitu mereka sadar kan biasanya kita kasih sedikit kenang-kenangan, bingkisan. Gitu. Nggak, karena kan memang Yayasan MCP ini kan memang spesifik untuk membina para mualaf. Ya. Sebetulnya MCP lebih spesifik untuk rescue. Rescue. Lebih fokusnya di rescue. Oke. Kalau pembinaan mualaf itu ya kita ini yang di daerah, seperti yang di Bali Pak Haskuru. Kemudian yang di Magelang, kemudian itu masing-masing sih. Banjarnegara. Ya. Nah terus ada berapa Pak teman-teman di MCP yang di Bogor Timur itu yang di dalam MCP Bogor Timur itu? Maksudnya pengurus? Iya pengurus. Pengurusnya cuma 3 orang. 3 orang. Ketua, bendahara dan sekretaris. Oke. Sekarang membina kira-kira berapa tadi? 11? Kalau misalnya pendataan yang kita bisa data itu sekitar 35 yang bisa dihubungi. Tapi ada beberapa yang pindah. Sekarang yang saya lagi fokus bina itu sekitar 11. Yang baru sahadat dengan kita langsung Kan ada mereka sahadat di tempat lain, tapi kan bergabung dengan kita. Gitu. Nah ini terkait juga dengan acara 23 Februari yang Kodondi mau datang, jangan lupa. Saya udah catat kayaknya Pak. Catat ya. 23 Februari ya. 23 Februari. Itu baru satu masjid. Baru satu masjid. Ini masih ada 52 masjid lagi berarti? Nanti Kodondi bisa keliling 53 kali nanti. Dalam waktu 53 hari gitu. Terus kapan gue bikin podcast? Jadi Masya Allah. Itu loh intinya. Masya Allah. Jadi memang mualaf ini agak spesifik. Dia gampang tersinggung. Dia agak manja ya, orang bilang agak manja. Kalau dulu kita kan mau manja sama siapa? Ada mualaf center yang kita tahu kan waktu itu. Waktu Ko Halim di Jogja, itu belum kenal mualaf center Jogja Pak? Belum ya? Waktu itu belum kan ada ya? Belum ada mungkin, karena waktu itu kan waktu Habib urus saya itu kan dia nggak bicara soal mualaf center. Kalau misalnya waktu itu ada mualaf center, mungkin saya langsung diserahkan ke mualaf center ya. Malah diserahkan ke salah satu ustadz yang di Muhammadiyah supaya dididik gitu loh. MCI juga berarti belum ada ya? Kayaknya belum ada. Mualaf Center Yogyakarta. MCI kan 2009. MCI sebelumnya. Tapi tahu, kayaknya berapa tahun sebelumnya? Nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Ya, nggak ada informasi lah. Informasi. Masih ada komunikasi sama Habib itu yang di Jogja? Habib sudah meninggal, sudah almarhum, udah meninggal. Termasuk ustadz yang didik saya di sana juga sudah almarhum. Jadi sekarang Ko Halim di masa pensiunnya mendedikasikan hidupnya untuk membina para mualaf. Ya, insya Allah. Di bawah MCIP ya, Mualaf Center Indonesia Peduli ya, di area Bogor Timur. Di perumahan Citra Indah City Jonggol ya. Jadi buat para mualaf yang mungkin berada daerah situ bisa merapat, ngopi apa ya? Ngopi. Asal jangan utang. belum dari tembak asal jangan utang. Ini Erik ketawa terus ya, capek gue. Ini kalau ngutang repot kita juga nggak ada duit. Baru ngomong ngopi, tahu udah jangan ngutang. Nah, kalau mereka ada kebutuhan gimana Pak? Kalau mereka ada kebutuhan, saya juga ada kebutuhan. Mari kita butuh-butuhan dah. Bukan, maksudnya ya Bapak kan ada MCIP. Biasanya gini, biasanya kalau memang mereka sangat butuh, kita juga akan pikirkan caranya. Tapi itu jangan dijadikan satu keharusan. Jangan diandelin gitu. Sebetulnya mualaf itu punya potensi. Tinggal bagaimana dia bisa kuat akidah dan tauhid. Orang yang tauhid dan akidahnya kuat, dia gak takut susah. Gak takut susah betul. Dan selalu ada jalan. Ko Halim tinggal bilang nih, contohlah gua gitu ya. Gak bisa juga. Kita gak bisa menyamakan dia dengan kita. Tapi minimal semangat tauhid dan akidah kita waktu kita mulai jadi mualaf itu bisa saya bagikan ke mereka. Jadi jangan cuma lihat Ko Halim sekarang ini, harus tahu juga 20 tahun yang lalu itu juga berantakan gitu. Ko Halim, tadi nama channel apa tadi? Ko Halim TV. Ko Halim TV. Jadi tiap jam 7 pagi itu saya ada konten khusus sharing.
Nah, tapi bukan agama, karena saya nggak gitu paham ya agama. Oh, sharing. Maksudnya sharing aja untuk bicara soal beberapa hal yang menyangkut psikologi, misalnya soal ada beberapa lah nanti bisa dicek di sana. Ya, buat pemirsa juga yang penasaran, pengen lihat kontennya Ko Halim kayak apa, Ko Halim TV, ya di YouTube. Ko Halim aja di YouTube aja udah keluar. Oh, udah keluar. Nggak ada 2 kok, 1 doang. Oh, cuma 1? 1. Kalau Ko Dennis Salim kan ada. Ko Halim TV nggak ada, cuma gua doang. Oke. Saya-nya apa sih, Pak? Selim. Oh, Halim, makanya saya-nya Lim. Oh, sama mama saya saya-nya Lim. Ya. Ini Ko Donditan ya? Yang mana? Ini yang mana? Ini kan Tan kan? Iya, Chen. Ya, Chen. Ibu saya Chen. Oh, mama saya Lim. Oh. Jangan-jangan ini ada... Bukan, nggak mungkin saya saudara kembar. Jauh sekali bedanya. Maksudnya dari mungkin ada mama saya. Ada sanatnya mungkin ada kali. Ya ada sanat tuh, keren bener sanat. Kita kan mainannya Habib, Masya Allah. Mainannya Habib ya bicara sanat. Iya. Masya Allah. Oh Halim, minta pesennya dong. Ya tadi acara jam 7 pagi sampai jam berapa? Nggak lama, cuma setengah jam. Oh setengah jam. Tapi setiap hari? Setiap hari. Masya Allah. Setiap hari saya berusaha untuk menampilkan topik yang dibicarakan. Masya Allah. Dengan tidak profesional. Lah? Ya kan saya bukan orang YouTuber kan. Oh gitu. Saya cuma berusaha untuk berbagi. Gitu loh. Moga-moga yang nonton ya sekarang saya lihat di komen-komen pada doain Ko Halim supaya sehat. Kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak usah dibayar kan? Iya. Itu alhamdulillah tuh sehat. Pinter juga nyari doa gratis ya. Begitu, doa gratis tuh, doa tulus itu. Oh tulus. Jadi ketawa lagi tuh. Ketawa terus dia. Kacau nih satu ini. Alhamdulillah. Kita tadi sudah dengar kisahnya Ko Halim. Ya, kisah Ko Halim ini bukan kisah yang baik-baik saja. Iya. Ya, bukan yang manis-manis saja. Ada juga yang pahitnya gitu. Itu yang perlu kita pelajarin gitu. Nah, sekarang minta tolong nih Ko Halim kasih pesen dong buat pemirsa channel Donditan. Oke, kalau gitu nasi goreng 1, capcay 2 campur? Kan kesuruh pesan.